Dan draftnya nih, ini penentuannya first pick dan second pick. First pick untuk Dewa dan Cloud-nya ditutup. Nah ini yang tadi sempat kita bahas juga bagaimana Cloud ini jadi PR. 100% win rate bukan cuma sekedar data, itu dibawa juga dengan adanya game yang kedua dan akhirnya udah kita ban aja. Iya ya, dan kalau efektif Lim, wah ini bakal jadi satu menurutku spotlight yang tadinya miss di game yang kedua dan puzzle-nya ketemu baru di game yang ketiga. Ini Fredrin. Nolan dulu gak sih? Iya Nolan. Oh iya Nolan. Adu Nolan dengan Fredrin. Aduh Nolan dengan Fredrin Nolan menarik Fredrin sih sama harusnya. Pove ya? Dan gak ada Angela masalahnya. Gak ada Angela masalahnya Lim. Apakah seberani itu teman-teman dari Dewa melepaskan Nolan untuk Hazel, tapi kita tahu Hazel powernya di Assassin. Jujur menurut gua ambil sih. Ambil tuker apapun itu karena Nolan ya memang semahal itu juga. Ya maksudnya dari tadi kan kita lihat di ban terus-terusan kan. Masa iya Wah. sekalinya terlepas gak di prioritas. Semakin malam semakin dituntut untuk berpikir kritis untuk para coach lebih Iya. tepatnya. Nolan first pick atau Fredrin first pick. Apa Ayo yang bakal dong. dibawakan oleh teman-teman dari Dewa yang ada di esports? Ya sedang menimbang-nimbang resiko seperti apa ya. Ini kayaknya kalau emang diambil Nolan, Povius langsung diambil juga gak sih? Ya. Buat counternya. Dan Nolan, Fredrin gitu kayak dua hero banget. berarti ini bisa ambil Atau Fredrin. Fredrin dengan satu Vexana yang masih terbuka dengan bebas Masuk. untuk Aboy. Bisa back sana. Nolan kan udah nggak punya debuff lagi kan. Jadi Iya. bisa juga nih di Kena cancel. taunt. Oh, Minotaur. Oh iya nggak. Gak mau buru-buru. Nggak ambil Fredrin ya. Di Ambil tiga kali. Minotaurnya. Dan Minotaur punya favor item, punya Flask of the Oasis, Baloi skill lengkap sudah. Ini memang sengaja dikasih kah? Nolannya kah? Mereka punya jawaban sih pasti. Iya kan? Kelihatannya kayak memang ya udah ambil Nolan deh. Kita pakai strat yang lain dan Vexana Minotaur sih udah asik banget nih sisinya. Atau Jalan- jangan-jangan Hazel malah ingin ngeresponnya nggak dengan Fredrin. Dengan Fanny. assassin lain ya. Iya. Jangan lupakan juga Lancelot-nya Hazel. Lancelotnya juga oke menurutku. Cuman paling kalau memang mau surprise di bawah kali ya. Iya ya, Di fase second pick dua nih, kali mumpung ya. nih second pick nih. Iya, Last pick karena- juga asik nih. Lim, kita ngeliat juga kan gimana Hazel performa Lancelot-nya di saat semua Lancelot build hybrid, dia doang yang damage pada saat itu. Itu. Dan masalahnya nggak ada Ruby. Karena teman-teman dari Dewa bermain dengan Fredrin. Grok tapi Fredrin still too strong. Tetap ya. 34 kali pick, 71% win rate loh. Tinggi banget. Oke. Itu udah lebih dari kata tinggi sih Ul. Itu buat di competitive scene di atas 50% men, itu udah pasti jadi pick yang efisien. Ya. Masalahnya ya, ini ada export nih, Be. Berpengaruh ya sih. Fredrin kan lumayan dibakar sama export bakal keganggu juga. Tapi kayaknya kalau misalkan kita ngomongin soal export, scalingnya ini loh yang beda. Lu tadi dapetin momentumnya di early game. Ya. Kalau Dewa berhasil dapetin early momentum, mungkin Fredrin akan kepegang. Tapi kalau enggak, ini exportnya cuma bakal jadi abang-abangan di depan, Viraga armor pecah, dia bakal bengong ke belakang untuk nyari stacknya di area jungle. Oke. Tergantung lagi nanti ya, karena mid lane-nya mulai dihabiskan juga. Nah, Lilia dia Ben. nih. Lilia Ben, tapi masih ada Valentina yang tadi dibawakan oleh Kiss. Kayaknya Cuma Ben bedanya terakhir sekarang, menurutku karena Groknya di kubu dari Dewa, kayaknya Valentina nggak jadi wajib pick di sini. Ini apakah harapan dari Lim akan terkabul? Apa tuh? Bisa copy hero teman sendiri. Enggak. Tapi kayaknya menurut gua, kalau gua agak beda nih sama KB. Karena gua ngerasa Eternal Guard itu masih source yang lumayan mahal juga. Dan Minion kalau Fury. benar soal ngomongin soal ngambil skill, bukan cuma itu doang kan. Power Valentina di mid lane-nya itu loh. Iya. Dia strong banget, Be. Tapi ingat nggak terakhir kali kita melihat Yehezkiel dengan Valentina copy ke arah Minion Fury, dia jadi korban terus-terusan. Ya, kalau Minion Fury makanya gua bilang Eternal Guard tadi. Mau nggak mau. Atau nungguin pick keempat dulu seenggaknya. Pick keempatnya ini kalau misalkan setidaknya akan ada yang bisa di-copy dari XP lane, mungkin fine. Oke. Jangan-jangan nanti pick keempatnya Yusung nih. Dan seenggaknya Valentina ketika ditabrak-tabrak nih Nolan di awal, dia bisa bantu gitu kan. Iya. Oke, let's see dulu nih. Dan hero yang bisa Terakhir. ngebantu lagi menurutku masih ada sih sebenarnya. Apa tuh mid lane nih? Core. Gord bener, ada damage juga dari Ada awal. damage, ada Mystic Projectile, sedikit mengganggu line up lini depannya. Dan gak ada imun juga dari tiga pemain ini. Otomatis Pakito jadi pick yang tentunya atau band yang bagus banget dari kubu Dewa. Wah, ini pembuktian banget sih. Dibuka sama teman-teman dari Geek dulu. Dia mau ngambil apa? XP lane-nya dulu kah? Marksman-nya disimpan terakhir. Yuzong jangan-jangan? Atau Marksman dulu? What? Layla? Oke, nggak Bruno. Bruno. Beatrix? Bruno. Oke sih, dia punya escape. Ya tapi kayaknya Beatrix lebih oke sih untuk berhadapan dengan Assassin seperti ini. Lawan Nolan. Lawan Nolan. Wind of Nature jadi solusi, Wesker bisa jadi salah satu Fight back ya. fight back juga ketika berbicara Bush.
Oke, cukup menarik juga. Tapi ya ini dia pembuktian nih dari Dewa United. Marksman apakah yang akan mereka gunakan dan juga mid laner seperti apa yang sudah mereka siapkan. Valentina sampai sekarang menurutku masih oke sih. Ya, Gak tahu kenapa aku lebih suka malah ke Faramis, belokin aja gak sih ketika berhadapan dengan Faramis Minotaur? juga oke bener. Iya, Iya kan, iya, karena iya. udah gak ada Valentino lagi. Counter dari Minion Fury juga. Kasih Minion Fury, balikin pakai Netherite. Wah, apakah nanti akan ada gerakan dengan Marksman plus Faramis, tapi kayaknya enggak. Kayaknya Ixia tuh. Ixia Faramis. dan Faramis. There you go. Ini Coach dia. Cassius. Ini dia. Jujur gue ngeliat dari draftnya lumayan proper kali ini untuk Dewa United. Berbeda dengan match sebelumnya tapi lapu-lapu juga sangat menjawab. Ketika ada Ixia, aku berpikir tadinya Yuzong loh. Iya. Tapi lapu-lapu Nyari lumayan instan jadi mungkin, Be. jawaban, Nyari lebih instan instan juga. damage. Tapi setidaknya lini belakang gak ada yang aman. Wah sumpah. Gue ngeliat draftnya ini 50-50 banget sih. Bener-bener momentum semuanya. Atau kayak decision making juga bakal jadi penentuan bagi mereka berdua. Itu dia, jangan pernah lupa kalau dua pick terakhir ini bisa menjadi game changer. Dan itu dia jawabannya. Ketika kita berbicara Valentina, kita berbicara mungkin ke hero-hero utility yang sangat kuat di mid lane. Kenapa tidak membawa ke team fight? Dan itu yang membuat survive ability-nya jadi seimbang. Dewa tidak mau kalah dengan Minion Fury. Oke. Iya, menarik. Wah Ixia juga landingnya kuat lagi kan. Apalagi full barrage-nya sih. Wah. Jaraknya ini loh. Jaraknya ini dari Monian Empire. Itu bisa sampai Abyss kayaknya tuh. Oh dari Bogor sampai Cilegon kan. Wah, nambah tuh. Jauh ya. Tapi ya, kita akan memasuki match point. Game terakhir di hari ini. Game terakhir juga di minggu yang ketiga. Dan kita akan melihat akan seperti apa dari draft yang sudah terbilang cukup seimbang kali ini. Tapi sebelum itu, untuk anak Dewa dan King Fam Unity, mana suaranya? Wah. Jam 11 loh ini. Iya Mak, ini genderang di belakang saya nggak pernah berhenti dari Oh iya, tadi. benar. Makanya. Saya agak budek dikit dengar kami tadi ngomong hah kayak gitu-gitu. Karena kenceng banget dan wah Hazel ini kenceng juga nih temponya kan dan Retribution terpaksa digunakan. Ya dan kita lihat bagaimana dari potensinya Grok ya untuk bisa ngegangguin. Ya tapi gak cuma itu. Rotasi Assassin Jungle ini dia. Kita berbicara bagaimana pemegang Retribution yang hampir saja diambil mau dari diambil? Gary. Oke, terambil sudah dengan Retribution tapi Drian mundur perlahan. Ada Shadow Stampede connect menuju ke arah Dual sekaligus dan Baloyski. Kali ini mulai dikejar dan Gary. Oh, nggak ada energi. Ternyata tidak ada energi dan satu buah Despair Storm menghindari serangan dari Gary. Bang, kenapa sih jungler Assassin jarang dipakai? Ya itu dia. Dependent banget sama yang namanya energi dan early game. Belum bisa berbuat banyak hal. Kecuali pencurian yang cukup manis di early game tadi. Karena Drian memaksakan Retribution dari Hazel. Iya iya. Agak kaget sih sebenarnya dengan pattern assassin yang biasanya. Yang penting pattern dia sendiri clear. Semua Iya. jungle dia aman. Itu udah jadi nilai plus. Tapi ternyata berani ya gerak dari Gary juga tadi dengan pattern yang memutar. Langsung ngambil jungle di bagian top lane dan dapat orange ini udah untung banget. Lagi-lagi thanks to Drian ya. Ini memakan banyak banget resource yang ada. Dan membuka potensi. Tapi ini yang membedakan. Nolan memang dipaksa untuk menjadi assassin yang wajib banget untuk di-ban sampai dengan minggu yang ketiga kali ini. Iya karena farmingnya cepet ya kan. Dia punya mobilitas juga kenceng. Iya, fracture-nya juga cepet, hitungannya cooldown-nya. Dan sakit. Dan sakit. Apalagi pemanfaatan dari pasifnya itu membelah dimensi dari Land of Dawn. Baloyski ditutup jalan pulangnya. Flicker tidak ada kali ini Baloyski. Waduh. Yang bakal coba untuk langsung didapatkan first blood. Tapi ada motivation roar. Mencoba untuk mempertahankan dirinya dan Despair Storm lagi-lagi Baloyski selamat. Untungnya nggak ada minion atau apapun ya Nggak ada, yang bisa nggak ada. memantulkan Ghostbuster-nya di sana. Jadi aman buat Baloy. Oke, tapi masih ada gangguan juga yang terjadi. Rian kali ini yang melakukan zoning out. Sehingga ada free turtle yang bisa disecure oleh Gary. Oh, tapi lihat bagaimana efek dari Nolan ketika dilepaskan. Perbedaan 2 level melawan Fredrin sekalipun tidak gentar sama sekali dari bapaknya Layla ini. Wah masuk lagi loh ini. Langsung Mau dive kejar lawan. Yap, dengan fracture yang sudah mulai diaktifkan tertarik Shadow Stampede Baloyski. Kembali dengan satu buah motivation roar-nya. Dan lihat bagaimana Drian ini betul-betul mengganggu dan menempel Hazel. Dan kali ini wajar seal pick up terjadi karena Baloyski mencoba untuk mundur. Kali ini Flicker menuju ke arah belakang. Ada Netherlam yang sudah diaktifkan juga dan tidak ada yang tumbang sejauh ini. Flicker akhirnya menjadi source yang terbuang barusan. Cuma ya lagi-lagi Baloynya selamat. Ini kayaknya nggak boleh ada yang tumbang nggak sih di tangan Rian. Walaupun sekalipun itu adalah roamer ya, kayak case-nya selalu cover di sana.
Dan mau nggak mau pressure early game dari Geek Farm sedikit ketutup ini yang dibutuhkan oleh Dewa. Pressure yang tidak nanggung-nanggung. Oke. Waduh, Wah, dual beam. sakit juga ya itu. Sama Drian lagi berdua tadi. Power of Nature juga sakit loh, apalagi ke Marksman kan. Yang darahnya udah mulai tipis di Siapa patch yang nggak sekarang. sakit ya itu gitu batu. Iya. Yes. Belum kalau misalkan tadi ada wall charge ya. Dan mungkin akan ada full baras yang paksa untuk digunakan. Minimal Purify-nya Cadera mungkin akan terpicu. Tapi Gary, dia memanfaatkan movement bukan ambush. Sekarang dia bermain dengan Hunter Strike cooldown reduction dan juga movement speed yang akan menambahkan lagi power movement dia ketika melakukan rotasi dengan cepat. Agak beda ya, biasanya gue lihat pakai heptasis di awalnya. Yap. Efek terrifying. Watchard kali ini mencoba untuk memberikan adanya efek stun terhadap Hazel. Tidak ada follow up damage yang cukup sehingga kali ini hanya bertukar informasi saja. Watchard sudah diaktifkan. Kalau tadi Lim sempat mention soal heptasis, kayaknya aku berkaca sedikit soal item-item damage full tanpa adanya pertambahan HP. Dia mau Hunter Strike, habis itu si Halberd untuk apa? Untuk mengaktifkan Punish. Agar nantinya damage yang bisa diberikan ke arah Hazel bisa jauh berdua kali lipat bahkan mungkin lebih tinggi daripada damage konstan yang bisa dikeluarkan dari Nolan. Wah ini lihat kebeda 2 level loh, Gary-nya cepet banget kan. Ini keep up-nya bagus. Dari Nolan ya, memang farming speed itu bakal jadi satu keunggulan. Tapi lihat dari turtle-nya kembali di setup lagi dengan keunggulan gold yang dimiliki untuk Dewa sekarang. Ini saatnya mereka bersinar nih untuk ambil objektif. Yap, dan kali ini akan ada kontes besar-besaran. Hazel sudah mulai masuk, Netherrealm diaktifkan. Dan bahkan kali ini Hazel kembali dengan retribution yang on point. Gary mencoba untuk mundur, tapi lihat dengan ada full barat. Dari Watt, efek tahun meng-cancel semuanya. Dan Abrasor sudah mulai diaktifkan. Last Insanity. Coba untuk diledakkan, tapi sayangnya tidak ada korban jiwa yang ditelan. Hanya ada turtle yang bisa diambil oleh Geek Fam. Sampai di menit kelima belum terbuka kill sama sekali. Pertempuran terjadi namun korban yang gak ada. Wah, Necklace of Durance. Item yang diamankan oleh Case. Ini pertanda kalau mereka ingin mengurangi sedikit soal heal up yang bisa dibawakan oleh Minotaur. Dan bahkan hingga saat ini di menit yang kelima belum ada first blood, belum ada korban jiwa. Dari masing-masing marksman juga baru mengamankan satu item. Brute Force menjadi jawaban dari Kimura. Dia butuh damage tapi dia butuh durable item juga. Sehingga Viraga Armor HP-nya akan jauh lebih tinggi. Tapi Kimura sekarang dan dipaksa sepertinya untuk memecahkan Viraga Armor. Oh no, Flicker kali ini Kimura tertangkap dengan Abrasor bermain di dalam satu turret yang dimiliki. Mencoba untuk melakukan outplay tapi akhirnya first blood tercipta dan termakan dengan damage dari turret. Sehingga kali ini Hazel menukarkan nyawanya. Aboy bakal coba untuk dipaksa mundur perlahan fracture-nya. Kali ini membuat dari Aboy harus mundur perlahan-lahan dan Drian sudah hadir. Tapi satu tukar satu bukan hal yang adil karena sang jungler yang menghilang. Oh diketarik, mau di stun mungkin. Oke. Flicker terpaksa terbuang. Resist Fighter-nya sudah mulai dibuka. Pindah target Drian. Terlalu tebal nampaknya tidak akan dikomit kembali. Wah, ini dia alasan kenapa Gary memilih Hunter Strike. Dia milih untuk escape ke lini belakang ketika Fracture dia gunakan. Sehingga setidaknya ada satu tambahan daripada gouge doang. Nanti energinya boros. Dia bermain juga dengan movement speed yang bisa didapatkan dari Hunter Strike. Next, gold lane mungkin akan dikunjungi oleh beberapa pemain. Karena memang untuk sampai dengan saat ini Dewa masih belum dapat keuntungan yang sepadan kecuali dari segi level Gary-nya saja. Oke, kali ini ternyata dengan adanya satu Watchard, Drian bakal coba untuk mundur perlahan-lahan setelah mengganggu dan mendelay dan juga ternyata Hazel tidak keluar retrinya. Iya, karena memang tadi damage porenter nggak kuat. William Fury. Oke, Gary bakal coba untuk di-commit tapi ada backupan yang dilakukan dengan Netherrealm tapi tidak terlalu lama. Gary tertinggal sehingga kali ini harusnya Turtle akan jatuh ke tangan Hazel. Oke, ini kelihatan jagal assassin ya. Yang sekalinya gagal snowball, dia langsung jatuh sejatuh-jatuhnya. Bahkan lihat, gak pakai lagi retrinya mau ambil purple buff nampaknya. Nah, ini dia nih, ini dia kelemahan jungler assassin pengguna energi. Ketika purple buff-nya dirusuh udah pasti bakal rugi banget. Oh, Eternal Guard dan juga Pressure Rat berhasil untuk bisa membuat dari Kimura ditemukan tidak bernyawa. What? Dengan adanya satu pergerakan ke arah bawah, bertemu dengan Luke, HP-nya udah low dan dia harus recall terlebih dahulu. Wah, mid-nya mulai terbuka lagi dan gak bisa di-defense. Mid-nya diberikan poros utama dari vision mereka sudah hilang. Berbahaya banget ini kondisi Dewa sekarang. Wah, ini dengan satu momen ya. Tiba-tiba keunggulan yang dipegang sama Dewa hilang seketika. Itu kejadian yang terjadi juga di game kedua sebetulnya kan. Ya tapi buat sekarang dengan player gold by UBS Gold, lihat Cadera yang dari tadi bebas banget, gak diganggu sama sekali. Even though ada assassin, kayaknya Cadera berada di lini belakang dengan aman. Dia punya Huskclaw juga, gak ada deny dari Life Bane sehingga membuat lifesteal yang cukup aman di lini belakang.
Lagi-lagi kuncinya ada di lini belakang. War X dari Kimura. Tetap mainnya front to back. Jadi mau gak mau dengan si Halbert yang dimainkan sama Watt. Dia juga harus targetingnya untuk menghancurkan karena Fredrin terlebih dahulu. Dan sekarang Heptasis jawabannya. Apakah Aboy yang ditargetkan? Atau jangan-jangan baru nih akan mulai sadar untuk engage ke arah Cadera. Ini cari 3 menit sih kayaknya Be, sama Malefic nantinya. Biar bisa ngejebolin siapapun, tapi jujur tanpa adanya debuff dari pressure-nya Nolan, dia susah banget untuk nangkap ke arah sana. Bahkan landing jauhnya lihat sama lapu-lapu pun gak bisa berkutik. Gary, ya dia team fight. Oke, Watcher kali ini mulai terbuka ke Cadera yang akan menjadi target. Full Barat diaktifkan, tapi lihat diganggu dengan adanya Hazel dan dalam diaktifkan. Dan bahkan kali ini Drian yang tertangkap sudah. Kimura akan dikejar, sumbangan damage dari Cadera yang berhasil juga untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahannya. Dan kali ini Watt tidak terselamatkan dengan killing spree yang diciptakan oleh Hazel. 3 pemain dari Dewa United menghilang. Wah ini lagi-lagi di saat objektif yang muncul. Timing yang lagi-lagi tidak tepat untuk ke Dewa United. Lord sekarang terbuka dan bisa langsung di-setup oleh Geek Fam. Wah ini koneksi antar satu pemain dengan pemain lainnya dari Geek Farm. Cover yang sangat-sangat efisien dan poin kill yang makin lama makin menuju ke arah kanan. Membuat bolt swingnya juga sangat-sangat dominan. Bahkan lihat look. Wah. Dengan Setengah bermodalkan recall aja dia hanya hilang setengah HP dan bisa di cover gara-gara motivation roar. Iya. Dia tahu damage Fraction udah belum cukup ya buat nembangin dia sendirian. Iya. Pede dia nggak langsung gerak mundur kan. Oke. Sedikit berbicara winning condition sekarang Geek Farm tinggal mengikuti flow yang ada. Tank jungle yang masih menjadi trending topik. Setelah mungkin Coach Adi berbicara soal tank jungle ini yang masih begitu powerful. Dengan banyaknya versatile dan bahkan hero-hero yang bisa dibawakan. Membuat teman-teman dari Geek Farm masih begitu strong dengan Fredrinnya. Sementara Nolan Pick udah beberapa kali di ban sekalipun ketika muncul. Kalau masih kalah di sini memang Assassin dengan energi sepertinya bukan menjadi solusi. Apalagi dalam posisi defense ya. Itu dia. Dan ngomongin soal defense, sebenarnya dia tuh high ground defender banget tau. Dia dengan full barat strength-nya jauh banget juga. Ada case juga nih, tipikal spam juga. Jadi gue rasa Lord pertama seharusnya kalau nggak sampai ada blunder ya yang bahaya dari Dewa, kayaknya masih ketahan dan aman banget. Seharusnya karena kalau fight yang solid gitu, yang kayak close combat gitu. Tapi kalau misalkan Mereka punya nanti kekuatan Baloyski flicker dengan adanya Minion Fury, itu mungkin akan ada cerita yang berbeda. Ya, karena tadi sebenarnya yang gerak ke arah Wattnya tuh Hazel loh. Iya. Dia nutupin semuanya, ada Netherrealm juga di belakang, jadi mau gak mau akan wasted case dengan skillnya. Oke, Lord sudah mulai masuk di arah top lane. Magic Sentry diaktifkan, Drian sudah mulai terpoke tipis-tipis, barrier sudah mulai dibuka juga. Dan kali ini satu buah base turret di arah top lane tidak terselamatkan. Dan masih ada Lord yang berjalan pula, bergerak ke arah tengah. Dan perlahan Gary pun harus mundur, tapi full baras setelah diaktifkan. Tidak mengenai siapapun kali ini. Dan bahkan menuju ke arah bawah, Luke-nya sudah mulai masuk. Tertimpa lagi dengan ada satu buah Tenas Guard. Kimura sudah kehilangan Viraga armornya dan tidak ada wave. Sehingga dari Geek Fam mereka harus set up ulang. Masih bisa bertahan Dewa United walaupun tadi full barrage dari Watt. Jujurnya terlalu cepat tuh. Yang kena akhirnya cuma Baloy doang. Tapi kayaknya masih mau dicoba Geek Fam, mereka nggak mundur. Ya karena masih ada satu wave juga dan kali ini Baloyski, Flicker dan juga Minion Fury membuat dari Dewa United mundur ke arah belakang. Sehingga satu buah base turret di tengah berhasil untuk dihancurkan dan sekarang tidak ada lagi yang tersisa. Base turret semuanya rontok. Baloyski bakal coba untuk langsung saja dikomit. Lasin saat itu sudah mulai dibuka, Cadera yang akan menjadi target. Tapi Baloyski saja yang berhasil untuk ditumbangkan oleh pergerakan Kimuranya. Tidak berhenti karena Netherrealm sudah mulai diaktifkan. Luke-nya nabrak ke arah belakang dan Rian tidak terselamatkan dengan adanya damage yang disumbang oleh Aboy. Wow, menyisakan 3 member saja. Geek Fam mereka berempat dan masih maju nampaknya. Oh, ini bakal menjadi push terakhir kah? Karena full barat sekarang sudah ready kembali oleh Watt yang membuat wave-nya terclear dengan begitu cepat. Wah, ini masih aman ya, masih aman harusnya. Masih bisa bertahan Dewa United, masih belum tumbang. Dan untuk segi goldnya tiba-tiba 9.000 loh ini. OTW 10.000 sih harusnya Lim. Karena Lord yang selanjutnya mungkin masih bisa dikendalikan oleh teman-teman dari Geek Farm. Apalagi hanya kehilangan purple buff untuk mengejar ketertinggalan level saat ini. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Gary. Hingga akhirnya dia mendapatkan level ke-15. Dan battle retry di Lord kayaknya bukan opsi yang bagus, Lim. Tapi dicoba kayaknya. Oke, yakin? tapi Driannya ini mau coba ngintip aja di punish dan lihat damage yang masuk ke dalam tubuh dari Drian. Udah terlalu besar. Makanya Gary bakal coba ngepok bagian depan kena stun. Wah, dipok balik. Wah, Bravers Fighter-nya connect lagi ya. Gary kali ini harus mundur. Sehingga kali ini dan bahkan full barat yang terbuka lagi. Lagi-lagi seperti kehilangan koneksi,
teman-teman Dewa United seperti kebingungan dan lihat nggak dikasih kendor sama Geek Fam. Wah, komsnya harus diperbaiki secepat mungkin sebelum adanya Lord yang akan bergerak ke arah mid lane. Oke, Last Insanity defensif dikeluarkan oleh Kimura. Lordnya akan berjalan di arah tengah, tapi lihat bagaimana Gary mencoba untuk memotong adanya laju minion. Dia ngeberi waktu sih, atasnya udah kepotong sedikit. Ya dia coba delay lagi untuk midnya masuk. Tapi ya ini dia tetap aja, kira akan ada 3 lane pushnya kedorong. Dan itu kayaknya bahaya banget tanpa full barrage. Oke, Kimura tertimpa Eternal's Guard kembali. Sedikit raga armornya sudah mulai dipecahkan. Rian, wall charge defensif telah dikeluarkan. Lord akan kembali dikawal oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Full barrage diaktifkan, Eternal diaktifkan. Tapi base-nya yang sekarang terbuka dan Geek Fam berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. Lagi-lagi reverse sweep Geek Fam berhasil memantapkan posisi mereka kembali menanjak dari klasemennya. Once again Dewa United kejadian yang sama terkena reverse sweep. Mereka harus cepat cari solusinya. Seolah tidak ada solusi. Walaupun Dewa menang di game yang pertama, tapi di 2 game sisanya Dewa selalu lost vision. Oke. Dan itu yang terjadi walaupun Hazel harus kehilangan 1 orange buff di early game. Kehilangan level, ketinggalan level bukan menjadi masalah. Dewa malah kehilangan momentum untuk menciptakan bagaimana endgame ini tercipta. 1 momen saja loh tadi. Yes, benar. Dan ternyata ya ini kemenangan kedua juga untuk Hazel. Ya, Dengan, wah ini benar-benar apakah Fredrin sama dengan Win? Makanya asli dah. semakin tinggi pula win rate-nya. Iya. 71% bertambah lagi harusnya hari ini. Sampai ditawarkan Nolan loh, Be. Ditawarin Nolan loh. masih ternyata. Iya kan? Dapat Nolan tetap Fredrin yang bisa menang. Wow. Bentar lagi kayaknya MPL Indonesia akan mencari counter dari Fredrin itu sendiri. Iya, kayaknya cepet-cepetan aja sih. First pick ambil Fredrin sama dengan Win, iya nggak sih? Iya Iya, benar dari makanya. tadi gitu. Enggak, kalau nggak kontes aja. Nolan udah first pick tadi. Benar. Fredrinnya diambil di second pick loh. Cuman memang agak susah sih kalau ngomongin soal Dewa United ya. Game kedua itu udah kelihatan banget mereka kayak terpukul. Dan game ketiga mereka kayak belum reset, Be. Dan dengan ini Geek Fam makin pelan-pelan naik ke atas. Apakah akan ada perubahan klasmen? Kita tunggu. Oke, dan sepertinya kita akan mendengar interview ya. Bersama dengan teman-teman dari Geek Fam. Jadi untuk Monica, take it away. Wow, Geek Fam Unity sekali lagi dong suaranya untuk Geek Fam. Luar biasa, ini tadi kita lihat di game yang kedua. Kita melihat Cloudera beraksi. Gimana Cak Dera dengan Cloud kamu nih, kamu sampai disebut-sebut Cloudera. Apakah ini ajang pembuktian kamu kan di panggung stage MPL Indonesia Season 13? Maniac juga loh tadi kamu pakai Cloudnya Cak Dera. Jangan dibagain-bagain please, nanti di-ban. Jangan dibangga-banggain nanti di ban kayak tadi game ketiga akhirnya di ban ya. Tapi tetap kalian menang nih. Tapi gimana tuh kemenangan kali ini jadi boost buat kalian kah di stage MPL Indonesia? Ya, Cadera, jadi boost kah untuk kalian? Semangatin kalian kah untuk kemenangan kali ini? Jadi semangat buat kalian? Jadi semangat buat Oh kalian? jadi semangat dong dari match kemarin lebih tepatnya. Karena kan momentum kita, kemenangan pertama lebih tepatnya. Oh, gimana kalau Baloy? Kayaknya udah lega banget ya. Kayaknya kelihatan lega nih. Gimana kali ini kalau dilihat fun fact-nya, ini pertama kali kalian menang lawan Dewa di regular season. Kalau regular season 12 kemarin nggak pernah menang lawan Dewa. Kali ini ketemu Dewa pertama kali langsung menang nih. Walaupun memang kalau di playoff kemarin kalian yang mulangin Dewa. Tapi di regular season tuh nggak pernah menang, sekarang menang. Emang apa yang berbeda nih? Ngelihat Dewa pas regular season kemarin sama yang sekarang? Lebih semangat aja lawan mereka. Lebih Gara-gara itu ya. Lebih Season semangat. kemarin. Tapi ada kehadiran Rian di Dewa. Apakah ini mempersulit kamu, Baloy? Kebetulan Dewa sama Drian sekarang maka mereka ini bagus. Bagus. Ya, Udah lancar banget ya Baloy, bahasa Indonesianya makin lancar aja lagi. tipis-tipis. Tipis-tipis, udah tahu nih tipis-tipisnya. Tapi Hazel, ini di samping aku Hazel lagi senyum-senyum banget. Kemarin tuh ingat-ingatnya katanya Hazel bilangnya mau jadi Rookie of the Week. Kenapa kamu pede banget buat jadi Rookie of the Week kali ini?
Apakah karena menang terus di minggu ini? Pengen aja kan keren gitu Rookie of the Week soalnya. Keren aja Rookie of the Week. Iya. Tapi kamu percaya diri banget buat jadi Rookie of the Week. Kenapa ya? Karena kah skill kamu emang luar biasa di antara para rookie? Harus percaya diri sih. Harus percaya diri. Itu aja, yang penting Itu harus aja. percaya diri ya. Itu Ya. intinya. Udah di coaching sama Baloy nih dari tadi, udah dibisik-bisikin sama Baloy. Tapi Aboy, gimana? Ketika mungkin awal season kali ini kalian kurang perform. Tapi hari ini, di minggu ini kalian menunjukkan performance yang luar biasa. Apakah ini berarti kalian udah beradaptasi kah dengan roster kalian dan udah tahu nih kelemahan-kelemahan dari tim-tim lain? Kalau di awal emang kita masih chemistry-nya masih kurang lah, masih belum adaptasi. Cuman perlahan bisa membaik. Perlahan udah membaik dan sekarang kalian menunjukkannya di stage MPL Indonesia season 13 di minggu ketiga. Ini memang masih minggu ketiga, tapi look, kalian season kemarin jadi grand finalist. Memang ini masih terlalu dini ya, masih di week ketiga. Tapi kalian optimistis nggak dengan performance kalian sejauh ini untuk bisa meraih kembali nih, jadi grand finalist lagi nih? Optimis sih, Kenapa tuh? karena digendong Aboy. Digendong Aboy, digendong Aboy ya. Dari Kasih Aboy kemarin. main aja dah. Oh, jadi kasih Aboy main aja gitu juga. Tapi apakah di next pertandingan mereka, di pertandingan Geek masih bisa bertahan dengan kemenangan ini? Karena nantinya kalian bakalan lawan Aura. Dan ini menarik ya, karena ketemu Aura berarti Baloy ketemu Yawi juga yang dari region yang sama, Gimana Baloy, are you excited? Ya excited lawan dia. Jago deh. Kenapa? Soalnya dia best roamer di PH kan. Nah, itu. Jadi excited banget lawan dia. Excited banget. Ada pesan-pesan nggak tuh sebelum nanti ketemu di Land of Dawn? Message before you meet at the Land of Dawn. Good luck aja, jangan makan gua. Good luck aja, jangan makan gua. Good luck aja ya. Oke, selain Baloy ketemu Yawi, Hazel juga kamu bakalan ketemu ini rival rookie kamu, bakalan ketemu sama Gugun. Gimana tuh? Udah siap banget nggak? Siap banget dong pastinya. Siap banget udah pakai 2 mic ya? Pengen Sama ini. gantiin ini Rookie of the Week. Pengen gantiin Rookie of the Week. Siapa tahu kita akan lihat siapa Rookie of the Week kali ini. Dan tentunya performance dari Geek Fam kali ini luar biasa. Tapi kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana performance mereka dari para casters yang sudah ready di sana. Silakan casters. Terima kasih Monica dan juga Geek Fam yang berhasil untuk menutup minggu ketiga dengan kemenangan yang cukup dramatis. Ya, menarik banget dari mereka yang kita lihat hari ini full. Semuanya 2-1. Ini ada tulisan lewat lagi, jangan dibaca, rasain aja katanya. Oke. Ya Yuk. rasain aja, maksudnya udah menang game pertama, berharap Yeah. mungkin menang di game yang kedua, tapi ternyata semua sirna gitu loh. Gue baca yang atas kan, jangan dibaca ya gue dibaca. Tapi untuk player of the match kita di match yang terakhir Hazel ini dia. Ah. Bang Fredrin Bang Galak Udah ya. bukan Lancelot lagi ya? Bukan. Udah jadi Ini dia nih. Bang Fredrin. Cikal bakal Rookie of the Week kah? Iya. Melihat Mungkin bagaimana potensi dari Hazel yang improve-nya luar biasa. Yap. Bahkan bisa dibilang 2 kali lipat daripada Gugun di 2 minggu sebelumnya. Iya kayak aku sih ngelihat transisinya Hazel nih ya. Awal-awal kayak cukup susah untuk bermain dengan adanya utility Adaptasi jungler ya. kan. Karena kan instingnya sih assassin banget kan, damage aja. Tapi sekarang dengan adanya waktu yang berjalan juga dan mungkin juga dibantu dengan rekan-rekan yang udah punya pengalaman, Nah, membuat dari Hazel ini ya semakin matang. tapi ini yang menarik ya dari Geek Fam ya. Mereka selalu menghadirkan jungler di minggu yang pertama, minggu kedua nggak terlalu bersinar. Oke. Sama kayak Nail juga loh, minggu ketiga baru bersinar. Yap. Mirip banget nih, Dan- apakah cikal bakal juga nih bagaimana kecocokan mereka dengan Baloyski dan kawan-kawan. Mhm. Ketika kita berbicara soal ya kompleksitas yang bisa dibawakan oleh Hazel dengan banyaknya hero-hero yang bisa dia bawakan juga. Oke, dan kita bakal recap apa yang terjadi di game yang ketiga karena early game yang dipegang sama Dewa United ini seperti sulit untuk mereka pertahankan dalam satu momen. Dan hilang semuanya dan snowball effect dari teman-teman Geek Fam justru tidak bisa dihentikan nih. Menjadi domino effect yang cukup berat juga.
jadi kesalahan yang beruntun-beruntun gitu loh. Kayak banyak banget tadi miss mekanik dari Watt jujur aja. Iya, full baratnya kecepatan. Aha. Tapi ini penyakit game ketiga Dewa United ya. Iya. Ini susah banget loh di solve ini. Ada banyak banget game yang sebenarnya mereka bisa eksekusi di game yang kedua. Tapi ketika OTW game ketiga, jatuhnya mereka benar-benar kayak nggak nemuin solusi sama sekali. Konektivitasnya juga makin merenggang. Dan solidnya mereka baru terlihat di game yang pertama aja nih. Makanya ini kayak contoh ini aja nih. Fight kali ini. Kayak 2 dari Dewa nih. Watt sama Case. Depannya Kimura sama Drian. Itu kayak misah, Be. Bener-bener kebalikan dari contohnya EVOS Glory. Atau bahkan Lilgan kali ya kalau kita berbicara dengan tim-tim yang udah pernah berada di MV World Championship. Iya kan? Karena memang biasa ada beberapa tim yang di game pertama mereka harus adaptif dulu nih. Mereka nggak bisa buru-buru. Tapi di game yang kedua dan game yang ketiga mereka baru galak. Nah, Dewa kebalikannya. Game 1 galaknya minta ampun. Banget loh. Tapi game 2, game 3 ada sesuatu yang harus dibenahi oleh mereka. Namun lagi dan lagi kita berbicara Geek Farm yang menang dan Hazel siap, yang siap, menjadi siap. player of the match. Sekolah, Hazel Hazel, besok besok lu sekolah. Lu jangan senyum-senyum lu PR udah dikerjain belum Hazel? Loh malah karena besok sekolah, sekarang Hazel yang nyekolahin Gary. Jelas di sekolahin kali ini. Disekolahin karena apa? Walaupun Nolan dari Gary udah sempat dapetin early advantage, dia Aha. dapetin orange buff, tapi Hazel dengan ketertinggalannya dia mampu untuk mengembalikan keadaan dan bahkan Town Effect dari Energy Eruption ini nih salah satu solusi untuk Gary-nya nggak bisa bergerak. Tapi jujurnya nggak lepas dari Aboy juga tau. Iya. Kayak gerakannya Gary ini patah sama Aboy juga. Yap. Banyak banget cancellationnya. Tapi ya jelas lah ya. Jungle Assassin yang selalu di-ban. Hampir dari setiap pertandingan terlepas dan nggak bisa bawa kemenangan. Tapi emang kayak gitu gak sih? Ruby di ban terus sekalinya Iya. kebuka gak menang. Matilda juga gitu. Lah nggak usah jauh-jauh, Martis. Martis. Oh kalau Marty sih udah kagak pernah Udah menang ya. kelihatan tuh, 7 kali pick loh, 0% win rate. Makanya. Sampai tadi ya? Yang notabene tadi aja, kalau kita lihat ya, dari season lalu itu Martis lumayan loh win Oke. rate-nya. Ada lah Selalu ya. di atas 50% lah minimal. Tapi tadi pecah ya? Game 3 ya? Iya. RBL. Iya, Akhirnya menang. karena split push tadi. Iya iya Itu tadi sih pecah. Tapi terlihat. ya kalau lihat dari kondisinya Martisnya tetap fall Kondisinya off ya kan? tetap begitu masalahnya. Martisnya ya, Martisnya. Oke, Ya kan? tapi kalau dari item sebenarnya nggak ada yang Oh. aneh sih. ampun. Tapi ini jus apa yang nyakitin Lim? Just a friend to you. Ya Oh, ampun. ampun. Temennya tempe duduk tuh tahu diri ya? Ya. Iya bener tempe duduk tahunya diri. Oh, Maksudnya gitu. Iya, Tenang, gak perlu pingsan buat sadar diri. benar. Kan saya bilang tahu isi itu lebih enak daripada tahu diri. Aduh, Ini lagian tulisan-tulisan dari Superfans luar biasa ini ya, inovatif banget Itu ya. mereka kayaknya udah punya stok banyak. Oke kita lanjut Iya. bahas item aja. tempe Makanya. duduk gue bahas tempe duduk aja gue. Tempenya Makanya duduk. loh. Ya emang sih minggu depan kan MPL mulai Jumat ya Iya. kan. Tapi kan nanti sebelum hari Jumat ada hari miris. Iya. Kami. Miris. Kami. Betul. Boleh. Aduh, Wah Lim udah gak koneksi Iya, udah jam iya, segini. iya, iya, oke, gue oke, bingung oke. banget tempe duduk. Iya udah, kan tahunya diri. Tahunya berdiri, Tempenya Lim. duduk, Lim. Iya, Masa gue harus iya. jelasin, Ah, mendingan ini belajar loh. deh sama Rich Guy by Aduh. Ubesto nih. Nah itu loh. Aha. Aduh Rich Kadera guy-nya ya. Cadera ya masih loh dengan Bruno. Dan bahkan tadi dia dapetin 2 turret secara ofensif Kayaknya di dia bawah. makan tahu tempe deh. Waduh lengkap proteinnya banyak. Protein, Ini protein. sehat. Sehat banget. Ya makanya kan. Jadi Rich Guy jadi ada yang ditabung sedikit ya. Betul. Jelas, jelas. Untuk membeli item-item yang lebih dominan. Damage dealt masih ada di Aboy ternyata ya. Yang dari tadi nyumbang damage juga, yang cancellation ke arah Nolan juga. Tapi jujur nih kerja kerasnya Drian dari awal dia udah coba untuk maju-majuin jungle-nya. Jadi sia-sia setelah snowball dari Geek itu nggak bisa ke stop sama sekali. Sama aku lebih suka Minion Fury-nya tadi sih. Timingnya pun digunakan ketika walaupun ada Gary sendirian bersama dengan Turtle ya. Kayak jadi semua resource yang penting jungler atau pemegang retribution hilang seketika, ya udah pakai aja gitu loh. All in yang bagus dari Baloy. Hingga akhirnya dia menjadi best wingman dari 7 point kill. Setidaknya dia punya 71% teamfight participation. Oke, ini dia untuk post game-nya ya kelihatan sih memang. Mungkin karena terlalu sering di-ban, bahkan di scrim pun masih di-ban. Jadi untuk latihan Nolannya juga agak Ya. kurang gak sih? Iya. Itu ngaruh banget pasti. Itu terjadi Biasa. pas zaman 1-1 tuh, inget banget gua. Biasanya kan kita juga sering lihat tuh kan, one-one apalagi tuh. 6 Iya. kali pick cuma 16%, aku inget banget tuh. Waktu itu zamannya di-ban semua tim Di-ban ban semua, 1-1. iya, sampai Tiba-tiba akhirnya lepas. Wah, kalah. Bingung. Iya. Lupa cara main Orang waktu one-one. itu saya juga masih ngajar Pak. Saya main aja scrim aja nggak pernah lepas 1-1. Terus gimana Makanya. anak saya belajar 1-1 nih? Masalah utamanya juga kan kadang hampir semua tim kan bakal make template yang ada di turnamen. Jadi Iya. mau nggak mau ya akan tetap di ban hero-hero seperti Nolan ini contohnya. Ya dan sekalinya terlepas ya akhirnya mungkin harus ada
kekerabaan lagi gitu ya untuk Nah, bermain Assassin. tinggal lihat sih transisinya minggu yang keempat nanti. Apakah Ya. Fredrin akan termasuk ke dalam ban list yang menurutku seharusnya Fredrin ini udah boleh sih. Udah boleh Jujur sih. saya juga melihat Fredrin ya. Meresahkan ya. Iya, selain sisakan terlalu satu slot sering. lah untuk Fredrin. Iya, selain terlalu sering, memang impactnya ini loh, terlalu dahsyat rotasinya. Ya orang kadang rotasi kalau jungle tank dia punya sisi tapi nggak punya damage biasanya. Benar. Atau dia punya damage yang nggak punya sisi kayak jungle assassin. Atau Lah mungkin Fredrin dia punya dua-duanya. atau mungkin dia punya sisi tapi nggak punya mobilitas tinggi. Iya, Jadi Fredrin kayak- semuanya pak. Badannya juga ada nih, mohon maaf. Bisa tembus tembok Bener. Terus keras banget. Wah itu kayak terlalu lengkap sih. dan tidak menurut gua. melupakan Apresis Red bisa nyentuh 4000 damage. Mana udah di buff lagi ya? Kenapa di buff ya? Hah? Aturan Iya, nggak usah di-buff di buff lagi. nggak sih? Enggak, terakhir dia di nerf sebenarnya. Yang nambahin cooldown itu Energy loh maksud eruption, gua. energy eruption ini udah oke lah sebenarnya. Cooldown dari ininya, 1-2-nya itu loh Be. Iya, itu masalahnya tuh. Oke, game yang panjang dan kita akan mendengarkan bagaimana adanya komunikasi dan ini dia Golden Moments by UBS Gold. Bisa. Terus bisa, ayo. Halo lihat. Ada Beni depan lu. Aman. Jangan lihat Kak. Tiga atas. Gue tahu depan guys. Aman, gue tahu lagi. Mati. Mati. Dia mau atas. Ini mati. Kasih aja. Aman lo ya. Nice guys. Dapat bawah juga Bisa. Open berapa? Dot langsung Sony ini lepas dulu itu. Oke, OTW. 10 seconds bedanya. Langsung ya. Lihat gue mau ke box ya guys. Gue mau zoning dia. Damage ya. Sabar ada kali. Gua damage. Sony Sabar. Gua dari sini. OTW. Ini gue zoning ya. Ya. Gua damage lot. Barang. Ayo. Sabar. Ini, Kari. Aman ini mati dulu. Gari. Dia udah bos. Aman. Lord. Gue tahan. Gua Panik, aman. Aman. Darknya. Fokus lord aja. Udah pasti gue dapet bos. Nice prap. Nice Chan. Low there. Banyak. Nice pam. Nice, Bambu.